Semakin menipisnya ketersediaan air bersih perlahan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup manusia. Bahkan, sebuah studi baru survei geologi di Amerika Serikat menyebut, meski 72% lebih permukaan bumi ini tertutup air, namun 97% diantaranya merupakan air asin yang tidak dapat diminum. Sementara air yang dapat dikonsumsi langsung oleh manusia, volumenya tidak lebih dari 2,5%. Karena itu, krisis air bersih menjadi problem yang dialami oleh banyak negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, pembangunan infrastruktur, serta gedung-gedung bertingkat yang mengurangi wilayah serapan air, hingga eksploitasi air tanah secara besar-besaran, membuat air bersih kian langka. Bahkan, bagi sebagian masyarakat di kota besar maupun di daerah, air bersih seolah menjadi barang mewah. Kalaupun tersedia, harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkannya. Mengapa krisis air bersih di tanah air semakin menjadi-jadi? Mesin pompa, solar, dan seterusnya, tidak ada orang punya kemampuan untuk maintenance alat itu. Yang tidak punya uang, mereka masih bersifat manual, timba air masuk ke bawah legong itu. Jadi Jakarta saat ini secara de facto kita kurang air baku. Walaupun kelihatannya airnya banyak di Jakarta. Inilah di Jurnalis. Dicari air bersih. Indonesia, negara yang disebut sebagai negara maritim. Namun apa jadinya jika negara maritim ini masih banyak tempat yang kesulitan air bersih? Salah satunya tempat saya berdiri saat ini, yaitu di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan pantauan tim The Journalist, masih banyak tempat yang kering kerontang dan juga kebutuhan masyarakat akan air bersih masih sulit. Meskipun panas terjadi sepanjang tahun, namun penanganan kebutuhan air bersih ini belum terpenuhi hingga saat ini. Lantas, bagaimanakah kebijakan yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih? The Journalist melihat dari dekat sejumlah wilayah di Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang hingga saat ini masih kesulitan memperoleh akses air bersih. Menempuh perjalanan darat sekitar 45 menit dari Bandara Tambulaka, kami bergerak menuju Desa Watu Lambara di Kecamatan Waijewa Barat. Sejauh pengamatan kami, meski pada bulan November ini sudah masuk musim hujan, namun faktanya di lokasi masih kami temui sejumlah lahan yang kering kerontang. Petak-petak sawah dibiarkan mengering, tidak diolah untuk persiapan menanam padi, karena memang kondisinya saat kami tiba di tempat ini tidak ada air untuk mengaliri sawah. Karena kekeringan, sektor pertanian dan peternakan saat ini tak lagi menjadi andalan ekonomi warga sekitar. Untuk menopang kebutuhan ekonomi, sebagian warga mengembangkan kerajinan tenun asli Sumba Barat Daya untuk keperluan acara adat, selebihnya dijual agar menghasilkan uang. Di lokasi, The Journalist menemui Christina, warga Watu Lambara, untuk mengetahui sejauh mana kesulitan air bersih yang selama ini dialami oleh masyarakat sekitar. Mama, permisi. Di rumah ada orang, Mama? Ada. Oke. Mama, permisi. Saya Ardi dari Metro TV. Saya boleh izin tanya-tanya sebentar? Boleh, tapi saya mau ke air dulu. Oh, mau ngambil air. Kalau ikut boleh, Mama? Boleh. Oke, boleh saya bantu-bantu juga ya? Iya, bisa. Tapi ini pakai yang kecil saja. Yang kecil saja, baik, jangan Mama. sampai jatuh kan air kami. Jauh dari sini, jauh Mama. dari sini. Jauh ya. Iya. Lewat mana, Mama? Salah satu sumber air bersih yang ada di desa ini adalah mata air WED Guade. Sebagian besar warga di desa ini sangat bergantung dengan aliran mata air ini untuk kebutuhan memasak, mencuci, hingga kebutuhan ternak. Untuk mendapatkan air, warga harus berjuang melintasi hamparan sawah yang mengering, ilalang liar yang tumbuh tinggi,
serta melewati lorong gua bawah tanah yang begitu licin. Hampir 1 kilo Iya, jalan kaki. jalan kaki. Dan biasanya bawa berapa ember? Bawa ember ini dengan yang jerigen 1. Jerigen. Karena takutnya supaya air banyak memang. 2 kali supas untuk pagi Oke. dan siang. Lewat sini Mama ya? Iya, lewat situ. Turun saya di bawah, Pak. Maklum, selama ini belum ada fasilitas penyedia air bersih baik yang dikelola oleh Pemda setempat maupun swasta. Tak sampai di situ, penderitaan warga kian bertambah karena mereka harus memikul air yang telah dimasukkan ke dalam jerigen serta alat tampung lain. Ironisnya, bertahun-tahun warga di sekitar wilayah ini mengkonsumsi sumber air ini. Mereka bahkan tidak mengerti apakah air yang mereka gunakan layak atau tidak. Kita Dari situ sungai- semua berarti ya? Iya, dari situ semua air kita timbang. Mandi, menyuci, Mandi, ya cuci, masak, minum, minum. bahkan buang air besar di situ. Tidak. Buang air besar di mana? Ada WC terdekat. Dekat tempat Dekat Mam. rumah. Takut nggak sih Ma kalau harus berjalan sejauh ini dan masuk ke hutan-hutan seperti ini? Kalau kita takut mau ambil di mana air minum? Pernah ada kekhawatiran tidak? Takut airnya tidak bersih, apakah kalau mencuci kan kena sabun? Apakah pernah terpikirkan seperti itu Mama? Tidak, kan itu air ada air mengalir. Oke, pakai air mengalir ya Iya. Mama. Airnya diambil di mana ini? Airnya diambil di dalam sini. Takutnya ya kalau mau ambil di sini kita injak ini berlumpur di sini. Iya, Jadi berarti kita kotor ya. ambil. Iya, Tapi itu masih terhubung Mama. masih terhubung. Jadi jangan diinjak ininya ya, karena nanti kotor ya. Iya. Mari ini. Ya, biar saya yang pegang, Pak. Kucuran keringat yang mengalir di wajah Christina inilah merupakan secuil gambaran perjuangan betapa sulitnya warga desa Watu Lambara, Sumba Barat Daya untuk memperoleh air bersih. Usai mengisi penuh ember yang dibawa, ia meletakkannya di atas kepalanya untuk dibawa pulang. Selain untuk memasak, mencuci, Christina juga memanfaatkan air untuk berkebun. Iya. Sebelum dikonsumsi, air yang diangkut tadi harus melewati proses penyaringan karena air mengandung zat kapur. Tujuannya agar butiran kapur yang terkandung di dalam air terangkat. Setelah itu, air baru bisa dimasak. Satu ember ini bisa berapa kali dimasak? 2 kali. 2 kali Iya, saja. kalau pakai periuk besar 1 kali. Oke. Tapi kan di sini tidak banyak, jadi pakai periuk ini saja. Oke. Jadi berdasarkan hasil pantauan tim The Jurnalis, warga di sini memang sebelum melakukan aktivitas terlebih dahulu airnya disaring. Namun yang kami lihat di sini penyaringan ini dilakukan dengan alat yang sangat sederhana. Saat ditemui di lokasi, Martin Malo, Kepala Desa Watu Lambara menyebut jika kekeringan panjang yang menghantam wilayah Sumba Barat Daya membuat ketersediaan air bersih di tempat ini semakin langka. Hampir setahun membenar. Kendalanya kami di desa ini air bersih. Ya, ketika musim hujannya itu dalam setahun cuma mungkin sebulan, maka yang susahnya masyarakat.
Memang ada alternatif lain membeli air bersih yang didistribusikan melalui tangki. Namun, pendapatan warga sekitar yang mayoritas petani itu tidak mencukupi. Maklum, harga air per tangki dipatok harga sebesar Rp150.000 hingga Rp300.000 per tangki. Celakanya, mobil tangki penyedia air bersih ini kesulitan untuk menembus sejumlah rumah warga karena akses jalan yang rusak, apalagi saat hujan. Yang tidak punya uang, mereka masih bersifat manual, timba air masuk ke bawah legong itu. Ada air di bawah legong, turun di bawah jalan itu. Airnya ada dalam tanah, tapi turun pakai tangga manual juga. Iya. Ya. Jarak rumah ke legong itu jauh, Pak? Kurang lebih ada yang 3 kilo, 4 kilo. 3 kilo. Ya, ada juga yang 1 kilo. Kepada The Jurnalis, Pak Kades mengungkap, minimnya fasilitas air bersih di tempat ini dipicu oleh minimnya anggaran serta infrastruktur pendukung yang belum memadai. Berkali-kali warga didorong untuk membuat sumur bor, namun ironisnya warga desa Watu Lambara belum mendapatkan aliran listrik dari PLN. Berarti anggaran selama ini masih kurang berarti? Nah, kalau masalah anggaran, kami di Desa Watu Lambar, dana desanya itu yang sebenarnya kalau bukan persoalan COVID kemarin itu, ya kami tidak mengatakan bahwa bisa kami mengatasi. Karena memang hitungan kami dana desa yang ada ini sangat terbatas, Pak. Permasalahan yang berada di desa ini cukup kompleks karena beberapa alternatif yang dilakukan, salah satunya pengiriman air dengan menggunakan tangki, namun infrastruktur yang berada di desa ini masih belum mendukung untuk pengiriman air. Ada juga yang mengatakan untuk melakukan pengeboran dengan menggunakan bor, namun di sini juga listrik masih belum terpenuhi 100%. Akhirnya warga harus berjalan lebih dari 3 km untuk mendapatkan seember air. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Kita bisa keliling-keliling, Pak. Seorang pendeta melaporkan bahwa baru ada 1 anak jemaat juga yang mengalami gagal ginjal ya. Selain itu mungkin banyak penyakit-penyakit ya, penyakit kulit dan stunting.